untuk jalan hidupnya kan menjadi ninja, menjadi Hokage. Maka teman-teman juga dikasih pilihan oleh Allah. Jalan hidupnya mau jadi apa? Apakah jadi influencer, jadi ilmuwan, jadi ustadz, jadi ulama, jadi artis, whatever apapun itu. Teman-teman punya kuasa untuk memilih. Nah, pada masa inilah yang akan menentukan bagaimana kita hidup kelak setelah mati. Nah, tapi sayangnya setelah kita di dunia ini kita akan mati dan akan menentukan pilihan kita nanti ketika mati. Di selanjutnya yaitu atau mati. Masa di mana kita akan meninggalkan dunia ini dan menuju kehidupan yang kekal. Keadaan di akhirat ditentukan oleh pilihan-pilihan jalan hidup kita semasa di dunia. Jadi nanti kita di akhirat mau dapat surga atau neraka ternyata ditentukan pilihan-pilihan kita ketika kita masih hidup. Nah, ini yang harus teman-teman tancapkan betul. Maksudnya kalau digambarkan secara singkatnya, ketika kita masih dalam dilahirkan atau newborn, kita nggak punya kuasa, kita nggak bisa memilih kita dilahirkan di mana. Kemudian kita hidup di dunia, kita dikasih pilihan oleh Allah, kita dikasih kuasa oleh Allah. Kemudian di fase yang ketiga kita nggak punya pilihan. Dalam fase ketiga yang nantinya akan kita lewati semua. Fir'aun aja yang mengaku Tuhan, dia mati. Korun saja yang mengaku orang paling kaya di dunia bisa membeli apapun. Kalau seandainya zaman dulu itu ada mobil listrik, diborong sama Korun. Tapi apa? Mati. Maka nggak ada yang kita bisa banggakan. Kalau kata Ustadz Dery Sulaiman itu kan, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, biasa mati, semuanya mati. Maka apa yang bisa kita banggakan? Oleh karena itu di fase yang kedua, di fase jus ini, jangan sampai kita salah memilih. Itu tadi siklus hidup manusia. Sekarang siklus hidup binatang. Coba saya tanya teman-teman semua. Binatang itu juga dilahirkan, binatang itu juga bukan nikah ya, tapi kawin. Binatang itu kawin. Dan binatang juga mati. Contohnya kucing. Kucing itu lahir dan mati juga, kawin juga. Pertanyaan saya adalah, apakah sama siklus hidup manusia dengan siklus hidup binatang? Nah, silakan dijawab di kolom chat. Sama atau tidak siklus hidup binatang sama siklus hidup manusia? Silakan, saya tunggu. Silakan dijawab di kolom chat. Siklus hidup manusia sama siklus hidup binatang sama atau enggak? Secara urutan mungkin ada kesamaan. Silakan dijawab. Siklus hidup binatang dan siklus hidup manusia sama tapi beda. Ini maksudnya gimana? Sama Kak Juniardi. Ya, yang lain sama, siklus hidup manusia dan hewan sama karena sama-sama dari makhluk Allah. Sama, beda. Ini ada yang memilih beda ini. Dari Wahyu Susilo, pendidikan matematika ya. Kalau hewan tidak bisa memilih. Nah, inilah jawaban yang tepat dari Mas Wahyu. Selamat. Ini ada yang hampir sama, namun tidak ada jus. Yang jelas, nggak mungkin sama. Siklus hidup binatang sama manusia beda. Kenapa bedanya di mana? Ya tadi di jusnya. Binatang itu nggak punya kuasa untuk memilih. Pernah nggak teman-teman melihat kucing ketika masa kawin, kemudian dia milih-milih, kemudian jantan milih perempuan, wah dari perempuan yang cantik lah, atau betina, kucing betina yang cantik lah, yang mulus putihnya, apa kulitnya. Nggak akan pernah. Itu hanya ada di film Tom and Jerry ya, atau film-film aja. Jadi bedanya di sini, di posisi tengahnya ini, di pilihannya, di jus tadi. Hewan nggak punya kuasa untuk melakukan jus. Dia lapar, makan. Itu bukan dia nyari makan karena butuh kerja kayak manusia, bukan karena dia memilih nyari kerja. Kalau hewan yang menggunakan instingnya, menggunakan otak instingnya, otak hewaninya. Makanya aneh kalau hari ini kita mendapati orang-orang yang berkelakuan seperti hewan.
sudah punya istri atau punya suami, tapi masih selingkuh. Itu hanya bisa dilakukan oleh hewan. Kalau bukan hewan, nggak bisa. Nah, maka jangan sampai sama. Maka ini ada quotes yang menarik dari guru kita. Ada yang kenal ini siapa? Fotonya ulama kita. Masih menjawab. Ini adalah Yahya Hamka. Yahya Hamka pernah mengatakan dalam salah satu bukunya, kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekedar bekerja, kera di hutan juga bekerja. Maksudnya apa? Ya, betul sekali dari Mas Arsin. Yahya Hamka. Maksudnya kalau kita hidup hanya sekedar menikmati hidup, sekedar bangun pagi, bangun tidur, kemudian terserah gue, Indonesia terserah sampai kemudian tidur lagi. Ya apa bedanya dengan binatang-binatang di hutan? Mereka juga demikian, bangun tidur, cari makan, kemudian kenyang, tidur lagi. Bahkan ada binatang yang makannya sekali langsung banyak, kemudian tidur 2 bulan, 3 bulan. Nah, kalau kita ada manusia seperti itu, apa bedanya dengan hewan? Nah, itulah yang membedakan manusia dengan binatang. Jangan sampai kita hidupnya seperti binatang. Kalau nanti mungkin sudah di kampus, teman-teman akan merasakan panggilan-panggilan kelelawar. Kerjanya malam aja, kerjakan tugasnya malam sampai lembur, besok deadline, tapi nggak pernah masuk kuliah, absen cuma nitip, dosennya bisa di lobi. Nanti akan mendapati model-model mahasiswa seperti itu. Jadi teman-teman harus siap dari sekarang. Jadi malam itu nggak pernah tidur karena kerjakan tugas, paginya sampai sore tidur. Ini mahasiswa tipe kelelawar. Ada mahasiswa tipe kura-kura. Kuliah rapat. Ini yang aktif di organisasi apapun itu, pokoknya rapat terus. Dan mahasiswa kupu-kupu. Nah, ini yang berbahaya, mahasiswa kupu-kupu. Mahasiswa yang kuliah pulang. Nggak ada aktivitas selain kuliah sama pulang. Biasanya dia rute jarak yang ditempuhnya itu 3. Pertama kuliah, kedua kos-kosan, ketiga warung makan. Nah, muter aja setiap hari gitu aja. Apalagi kalau Sabtu Minggu di kos-kosan terus. Nah, apalagi hari ini ada Gojek, Grab, GoFood dan Gogo yang lainnya. Jadi tinggal mainkan HP, semuanya akan datang. Nah, ini jangan sampai kita menjadi mahasiswa manusia yang seperti ini. Kita dikasih akal oleh Allah, dikasih kuasa oleh Allah. Tujuannya apa? Ya untuk memilih pilihan-pilihan terbaik. Pak, berapa jumlah tiangnya? Nah, silakan ditulis di chat. Silakan ditulis di chat. Berapa jumlah tiangnya? Apakah 2 atau 3? Silakan ditulis di chat berapa jumlah tiangnya. Dua, Kak. Kalau dari atas 2, kalau dari bawah ada 3. Nah, ini milih yang mana ini? Mas Junior ada 2. 2, Kak. Mas Roy 1, Aziz 2, 3. Nah, 5 ini. Panitianya jawabnya 5. Maka jawaban yang benar adalah tergantung cara pandang kita. Tergantung cara pandang kita. Kita mau mandang dari bawah atau dari atas. Kalau kita mandang dari bawah, ya tiangnya jumlahnya 3. Tapi kalau kita mandang dari atas, jumlahnya 2. Tergantung cara pandang. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apa lagi? Nah, rumahnya tersebut ada di atas pohon atau di bawah pohon? Silakan dijawab. Di atas pohon atau di bawah pohon? Kalau yang pakai HP bisa di zoom. Silakan jawab di atas atau di bawah. Di bawah. Di bawah, Sabila. Tergantung pada sudut pandang. Nah, ini Mas Ilwan sudah tahu polanya ya. Ya, benar sekali ya.
Jadi tergantung cara pandang kita. Kita mau mandang dari sisi kanan atau dari sisi kiri. Kalau dari sisi kanan, ya rumah itu ada di atas pohon. Tapi kalau dari sisi kiri, rumah itu ada di atas, di bawah pohon. Nah, inilah kesimpulannya, teman-teman. Pilihan yang kita pilih tergantung cara pandang kita. Pilihan yang kita pilih tergantung kita. Apakah kuliah itu pasti orang pintar atau enggak kuliah berarti orang bodoh? Nah, tergantung cara pandang kita. Kalau kata Rocky Gerung kan, orang kuliah ijazah itu tanda orang kuliah, tapi bukan tanda orang berpikir. Itu kata Rocky Gerung. Kalau kata saya, kata teman-teman, ya tergantung kita kan. Ya jadi ya kuliah itu memang mencari ilmu untuk menambah pengetahuan. Tapi bisa jadi juga kuliah itu nggak ada manfaatnya dan sebagainya. Tergantung cara pandang kita. Nah ini poinnya, poin intinya. Choose your life. Pilih pilihan hidupmu. Silakan dipilih, kuliah atau kerja. Hari ini kita mendapati orang tanpa kuliah bisa berkarir, bisa berkarya, dan sukses. Jadi YouTuber salah satu contohnya. Kalau yang di sini jadi pegawai Indomaret. Saya punya teman pegawai Alfamart. Sekarang ya gajinya sudah tinggi karena dia sudah bertahun-tahun. Nah, ini teman-teman pilih kuliah atau kerja. Dan mungkin saya sepakat teman-teman di sini semua pilih kuliah. Karena faktanya teman-teman ya anak kuliah semua. Nah, ini pilihan pertama, kuliah atau kerja. Nah, kalau setelah kuliah milih nganggur atau nikah. Terus ya kita nggak ingin setelah nikah kita nganggur gitu. Makanya ya kita setelah kuliah ya bekerja. Semua itu tergantung pilihan kita. Kemudian setelah kuliah jadi guru atau jadi buruh. Jadi buruh pabrik. Bahkan buruh pabrik hari ini gajinya, bayarannya lebih besar daripada jadi guru honorer. Nah, jadi jangan dibayangkan setelah kuliah terus daftar di sekolah jadi guru gajinya besar. Enggak, itu hanya hoax. Dari awal terus graduate itu gajinya sangat-sangat minim. Teman saya itu digaji 300.000. Kakak saya digaji 300.000 selama sampai 1 tahun. Setelah 1 tahun digaji 1 juta. Ya gajinya tidak lebih dari itu. Nah, jadi guru hari ini. Tapi kalau jadi buruh, gajinya bisa UMR. Itu tergantung dari pilihan teman-teman nanti. Itu. Nah mungkin ini yang perlu teman-teman jawab. Pilih yang mana? Pilih 1 atau 2? Pilih memiliki keahlian 9, kecerdasan 8, tapi dia suka bohong, atau pilih keahlian 6 atau kecerdasan 5 tapi dia jujur. Pilih mana kira-kira? 1 yang 2. Ini gimana ini? 2. Ya, kebanyakan milih 2. Jujur lebih utama. Pepatah bijak mengatakan orang jujur itu mujur. Banyak. Oke, ini pilihan yang pertama. Selanjutnya silakan milih lagi. Pilih memiliki paras 9, harta 8, atau pilih parasnya 6, hartanya 5. Silahkan dipilih. Kalau tadi kecerdasannya 2, tapi jujur, kalau ini parasnya 8. Tapinya belum, tapinya masih saya sembunyikan. Parasnya 9, hartanya 8. Banyak yang milih 1. Ya, secara manusiawi kita menginginkan parasnya 9, hartanya 8. Apalagi kalau ditambah sudah parasnya 9, 8, tapi setia. Disyukuri yang ada, Mas Wahyu Susilo. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Ini beban musik, beban nasib. Ya, oke. Nah, yang jelas kita sebagai manusia menginginkan ya paras kita maksimal, harta kita maksimal, dan juga yang paling utama adalah setia. Nah, ini yang dibutuhkan hari ini.
Oke, kita lanjut pilihan selanjutnya. Pilih hafalan Al-Quran ilmunya luas atau hafalannya seadanya dan ilmunya seadanya. Pilih satu atau dua? Pilih satu atau dua? Pilih satu. Semoga amin ya. Pilih hafalan Al-Quran ilmunya luas. Nah, tapi kalau begini bagaimana? Dia hafal Al-Quran ilmunya luas, tapi sombong. Masih mau milih nomor satu. Sebaliknya, sebaliknya, dia hafalannya seadanya, mungkin 3 kul ya, kulhu, udah hatam, ilmunya seadanya. Tapi dia rendah hati, nggak sombong, rajin menabung, mandiri. Nah, ini 2 deh Kak. Nah, jelas semua itu tergantung cara pandang kita. Kita memandang hidup ini seperti apa. Kalau kita cara pandang yang benar, insya Allah pilihan-pilihan kita juga akan. Tapi sebaliknya kalau kita cara pandangnya hidup yang penting mewah, kita muda. Kalau ada audikum muda, foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Lah kok enak temen rek? Kok enak sekali. Luas rendah hati ya. Betul kali Mas Andi. Nah, jelas ini adalah pilihan-pilihan. Maka ini ada video yang menarik untuk renungan bahwasanya setiap pilihan yang kita pilih itu ada risikonya. Mari kita tonton sejenak. شباب في شيء جايز يقول لك المشكله في عصر الكل طالب بالمستجدات والمشكله الكبرى عندك يبدوا بنفس الوقت يصيروا في عصر هاك الموضه والجديد فاخر الصرعات تتغير ولا ابقى في مانع عليه كيف تبيني هالمصداق ما هو هذه السرعة قالت الفلاحة السر الثاني فيها عين بدر يا رب نواف رد علي اخاف الحقوني يا ناس بعد كلمة عام أنا نواف، أنا توي مت. هذه كانت حياتي وهذه اختياراتي. هاي شهد. حبيبي احنا اتفقنا نخرج ذاك المكان، صاحبتك جات كنسلت، فانا ما ادري ايش هاي الاثنين. صح؟ نواف يلا الصلاة. اها ايوه طيب نواف يلا الصلاة. طيب يا امي طيب. الله اكبر. المهم يا بنتي ترى كتبت لك شعر. ايه راحت طيب قولي لي انت شو ابصر بين. طب يلا في السريع متى حنطلع بسرعة؟ الصباح الويكند الجاي. مرة تمام. لا اله الا الله. لا فاكر كيف تبيني هالمصداق؟ أنا بدر، أنا توي مت. هذه كانت حياتي وهذه اختياراتي. الله أكبر الصلاة. يا عم روح ايش التمسيكه دي يا شيخ؟
Oke, itu tadi kisah Nawaf dan Badar. Your life, your choice. Hidupmu, pilihanmu. Kira-kira kalau disuruh milih, teman-teman milih Nawaf atau milih Badar? Jadi dikisahkan dua orang yang meninggal ketika kecelakaan, kemudian arwahnya mendatangi masa lalunya. Nawaf yang ketika itu sedang main-main, disuruh orang tuanya untuk sholat, tapi dia malah bohong, membohongi. Akhirnya apa? Ya arwahnya menangis kan gitu. Nah, kemudian Badar ketika main-main juga, tapi waktunya sholat dia ajak temannya sholat, gak ada yang mau. Akhirnya dia sholat sendirian. Nah, ini teman-teman sudah pinter semua, ini sudah jawab Badar. Nah, itulah hidup kan. Kalau tadi hanya film ya, film itu ya fiktif. Bayangkan kalau seandainya itu nyata, dan pasti nyata, kenyataan kita nanti akan seperti itu. Kita nanti ketika mati juga akan seperti itu. Kita pasti akan nangis senangis-nangisnya ketika kita tahu di masa lalu kita melakukan dosa, entah itu dosa kecil atau dosa besar. Main-main itu nggak masalah, teman-teman mungkin ya standar lah main-mainnya. Tapi kalau ketika sudah waktunya ada, waktunya menjalankan kewajiban, waktunya kuliah, ya kita harus adil. Waktunya main ya main, waktunya menjalankan kewajiban ya menjalankan kewajiban. Kalau teman-teman di BDM ya waktunya ngaji ya ngaji, waktunya kajian ya kajian, waktunya menambah sakofah ya menambah sakofah, waktunya memakmurkan masjid ya memakmurkan masjid. Bukan semuanya dibuat main-main. Kalau kita masih hidup, mungkin kita masih bisa berubah. Kalau sudah mati, dan ingat penyesalan itu selalu datangnya di akhir. Karena yang datang di awal itu adalah pendaftaran. Nah, ini renungan bahwasanya setiap pilihan kita ada resikonya, dan setiap resiko itu kita nggak tahu resikonya seperti apa. Selanjutnya, choose your life again. Pilih surga atau neraka? Silahkan ditulis. Surga. Nah, jangan sampai teman-teman ikut aliran yang baru-baru kemarin viral ya. Seorang artis yang secara terang-terangan dia pengen masuk surga, masuk neraka, itu keimanannya sudah gugur gitu. Karena seburuk-buruknya orang punya banyak dosa, dia harus senantiasa berdoa untuk surga. Karena kita nggak tahu, ya barangkali dosa kita memang segunung, tapi Allah memaafkan semua, maka surga. Tapi kalau sebaliknya, kita dengan kesombongan kita, dan bukan malah bertobat, malah menantang dengan saya masuk neraka aja, nanti ketemu artis A, artis B, kita bisa konser dan sebagainya. Alhamdulillah. Semoga teman-teman yang ada di sini adalah orang-orang yang senantiasa diberkahi Allah dan senantiasa dijaga Allah hingga nanti kelak di yaumul kiamat ditempatkan di tempat terbaik, yaitu surga. Surga terbaik yaitu surga Firdaus. Tadi ada yang tulis surga Firdaus. Nah, ini adalah saya kasih bocoran. Bocoran ini sebenarnya sudah ada dan dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Gambaran apa sih surga itu, apa sih neraka, gimana keadaannya neraka, gimana keadaannya surga. Rasulullah dalam salah satu hadis mengatakan bahwasanya ukida ala nari al-fasanatin hatta hamru ahmar. Dinyalakan api neraka selama 1000 tahun sampai warnanya merah. Mungkin api merah teman-teman bisa melihat api merah ya, api-api yang biasa ada di dapur, di korek api, itu kan warnanya merah. Kalau bisa dibayangkan kalau itu kena tangan teman-teman, rasanya gimana? Lepuh, panas, sakit dan sebagainya. Bayangkan kalau itu seluruh tubuh, ya bisa gosong dan sebagainya kan, bisa meleleh. Tapi bukan itu. Yang kedua, summa ugida alaiha al-fasanatin hatta al-abyad. Kemudian dinyalakan api neraka selama 1000 tahun lagi sampai menjadi putih. Teman-teman pernah melihat api putih nggak? Coba kasih contoh api warnanya putih itu api apa?
Kalau orang-orang teknik biasanya tahu api warnanya putih, teknik mesin, teknik otomotif, teknik sipil. Kalau teman-teman pernah melihat orang ngelas, kalau di mesin itu ada jurusan ada mata kuliah pengelasan, itu warnanya kan putih. Kenapa kok warna putih? Karena itu api yang sangat-sangat panas. Kalau pakai api warnanya merah, ya nggak bisa meleleh itu besi. Karena warnanya putih. Bayangkan besi saja yang begitu kuat. Besi kalau sama jari kita, kuatan mana sih? Ya kuatan besi ya. Besi saja dipanaskan dengan api warnanya putih, itu meleleh. Bayangkan kalau itu digunakan tangan kita. Api bintang putih. Api apa ini api bintang putih? Saya baru tahu ya, ada api bintang putih. Api kembang api mungkin ya. Warnanya juga kadang ada yang putih. Oke, tapi bukan itu yang digunakan di api neraka. Tapi yang ini. Summa ugida alaiha alfasanatin hatta aswadat wa hiya sauda'u mudlimatun. Kemudian dinyalakan api neraka itu selama 1000 tahun sampai warnanya menjadi hitam. Dan apa yang dilakukan? Dikatakan api hitam ini yang digunakan untuk menyiksa penghuni neraka. Api warna hitam ini api apa? Nggak ada di dunia ini. Mungkin kalau di dunia komik ini ada. Di dunia Naruto, Sasuke, apinya kan warna hitam, Amaterasu. Nah, ini ada yang jawab Amaterasu dari panitia. Ini panitia ini suka Naruto kayaknya. Ya, itu hanya ada di dunia fiksi atau dongeng atau ya khayalan. Tapi teman-teman nanti di neraka api yang digunakan bukan api warna putih, tapi api yang warnanya hitam. Dan itu bisa dibayangkan betapa panasnya. Api warnanya merah saja kita nggak berani untuk menggenggamnya, apalagi warnanya sampai warna hitam. Ini adalah api yang digunakan untuk membakar dosa-dosa kita di neraka. Selanjutnya dikatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 24, "Fattaqun narul lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin." Peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Yang disediakan bagi orang-orang yang kafir, itu orang-orang yang tidak beriman. Kita manusia nanti kalau kita masuk neraka, kita itu jadi bahan bakarnya. Ibarat kita punya tungku yang besar, kita banyak dosa, kita bukan dimasak di dalam tungku, tapi kita dijadikan bahan bakar untuk membakar tungku. Nah, itu luar biasa, teman-teman. Apakah mau teman-teman nanti dimasukkan ke tempat yang sangat-sangat mengerikan ini? Rasa ada yang mau. Makanya kita sama-sama berikhtiar, berusaha, berdoa, bertawakal bahwa semoga kelak kita dimatikan oleh Allah dan ditempatkan di surga. Amin Allahumma. Nah, ini gambaran neraka. Nah, selanjutnya sebaliknya, gambaran surga. Ini mungkin teman-teman perlu saya kasih tahu, surga itu seperti apa nanti. Maka dalam surah Al-Imran ayat 15 dikatakan, katakanlah inginkan aku labarkan padamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Syaratnya apa? Takwa kepada Allah. Pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan serta keridhaan Allah. Dan Allah melihat hamba-hambanya. Al-Imran ayat 15. Bahkan di beberapa riwayat hadis Al-Quran, air sungai itu mengalir madu, susu, bahkan homer yang di dunia itu diharamkan, tapi di akhirat dihalalkan. Jadi teman-teman kalau hari ini nggak pernah minum homer, bersyukurlah, karena homer di dunia ini rasanya nggak enak, guys. Percaya sama saya, rasanya pahit. Saya nggak pernah, alhamdulillah nggak pernah minum, meskipun teman-teman saya tongkrongan dulu banyak yang menawari, tapi saya selalu milih Sprite, terus Coca-Cola, minuman yang dihalalkan lah. Jadi kalau minuman homer, alhamdulillah. Tapi saya selalu tanya, rasanya gimana sih? Dan dia mengatakan teman saya, ya rasanya pahit tapi enak. Pahit kok enak itu gimana ya logikanya? Yang namanya pahit kalau menurut saya nggak enak. Bahkan ya teman-teman kenapa kok bisa sampai LR ya? Karena akalnya, otaknya itu bermasalah karena panasnya tadi. Homer itu minuman yang panas. Kalau nggak percaya teman-teman coba beli daging,
beli daging lah, pokoknya beli daging, kemudian siram dengan alkohol. Lihat hasilnya. Daging tersebut akan mengkerut dan strukturnya akan rusak. Ini ada penelitiannya. Yang ngomong ini guru fisika saya dulu di SMA. Jadi ya dimaafkan Mas Budi. Silakan mengikuti kembali. Jadi kembali lagi bahwasanya miras atau alkohol, minuman beralkohol tadi yang hari ini sedang digodok RUU Minol. Jadi disiramkan di daging segar. Untuk teman-teman bisa beli daging yang paling mahal di pasar. Silahkan siram dengan air alkohol atau miras. Pasti nanti strukturnya rusak, mengkerut, dan ya nggak enak dagingnya rasanya. Bayangkan kalau itu masuk ke tubuh kita, masuk ke tenggorokan kita, masuk ke pankreas kita, masuk ke usus 12 jari kita. Usus 12 jari kita nggak bisa ketawa lagi. Pankreas kita pasti akan mengkerut. Makanya kenapa orang kalau minum miras pasti sukanya marah-marah, emosinya nggak teratur. Kenapa? Karena hatinya kena minuman yang memanaskan. Bayangkan kalau itu masuk dalam tubuh kita. Tapi teman-teman jangan khawatir. Nanti di surga itu akan ada miras yang paling mahal, akan ada homer yang paling enak di dunia. Nggak ada di dunia, adanya di surga. Teman-teman hanya diminta untuk berpuasa. Masa nggak kuat sih puasa miras? Masih ada minuman yang lain. Jadi mineralnya itu lebih enak. Kemudian selain itu dikatakan al-jannati atau surga itu semua penghuni surga tidak pernah mati. Quran surat 44 ayat 56. Berwajah mulus, jernih, bercahaya, dihiasi gelang emas, pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal, duduk bersandar di dipan-dipan yang indah, pakainya tidak pernah lusut, senantiasa muda, tidak sakit-sakitan, bahkan tidak melakukan ingus. Jadi teman-teman nggak punya ingus ya, nggak beleren kalau bahasa orang Jawa, nggak beres dan meludah, tidak buang air besar dan air kecil. Sisir mereka terbuat dari emas, parfum mereka dari misik, bara apinya dari batang kayu yang wangi serta bentuk mereka seperti Adam. Tinggi 60 dirok yang menjulang ke langit. Nah, ini gambaran dari surga. Surga luar biasa. Kita minta apa pasti akan dikasih oleh Allah. Nah, ini ganjarannya ketika kita memilih untuk surga. Berbeda 180 derajat dengan neraka. Neraka yang begitu menyeramkan, sebaliknya surga yang begitu mengasihkan. Kira-kira teman-teman ini surga berapa? Nah, ini renungan untuk kita semua. Kita nonton video lagi. Siang dan malam, orang bekerja, sekolah, dan lainnya. Itu semua ternyata ada misteri ilahi. Apa misterinya itu? وقبل ذلك المشهد العظيم لحظة ينتقل الإنسان فيها من دار الغرور إلى دار الشرور أو دار السرور. لحظة من اللحظات التي يكتب فيها للعبد أنه منتقل إلى ذلك اليوم. تلك اللحظة التي يلقي الإنسان فيها آخر النظرات على الأبناء والبنات والإخوان والأخوات، يلقي فيها آخر النظرات على هذه الدنيا، وتبدو على وجهه معالم السكرات، وتخرج من صميم قلبه الآهات والزفرات. إنها اللحظة
التي يؤمن فيها الكافر ويوقن فيها الفاجر. إنها اللحظة التي يعرف الإنسان فيها حقارة الدنيا. إنها اللحظة التي يحس الإنسان فيها أنه فرط كثيرا في جنب الله. إنها اللحظة التي يحس الإنسان فيها بالحسرة والألم على كل لحظة فرط فيها في جنب الله. يناديه رباه رباه ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. إنها اللحظة الحاسمة والساعة القاصمة التي يدنو فيها رسول الله أعني ملك الموت لكي ينادي فيا ليت شعري هل ينادى نداء النعيم أو نداء الجحيم. ألا ليت شعري هل يقال يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك namanya misteri nggak ada yang tahu. Allah ambil. أو يقال Apalagi يا أيتها النفس tadi orang melayang اخرجي إلى سخط tangan. Tanpa banyaknya kelas perkataan كيف تكون الخواتم. naik mobil jalan-jalan remnya belum mungkin mati sampai orangnya terlempar semua. لا لتشعري تلك الساعة التي قصت مفاجأ الصالحين فلا tangannya sampai putus. وفي لحظة واحدة Ini ada orang beriktikaf di masjid. أسلمت الروح إلى هناك فنار النعيم واسعة الآخرة. وفي لحظة واحدة من جوار الأشرار إلى Kematian, teman-teman semua. Bahasanya mati itu adalah misteri ilahi. Kita nggak tahu kapan kita mati. Allah dengan mudahnya, dengan gampangnya, nggak mencari-cari. Mati itu harus tua, enggak. Banyak sekali kejadian-kejadian kematian yang nggak mengenal usia. Bahkan ya, saya punya beberapa teman yang saya dia orang sangat baik, tapi Allah berkata lain, nyawanya nggak lama. Dan saya rasa teman-teman juga punya orang-orang terdekat, saudara, keluarga, teman, atau tetangga, terus teman jauh, pasti punya teman-teman yang dia baik sekali loh ya di dunia, tapi kok nyawanya nggak lama, hidupnya nggak lama. Kita nggak akan tahu kapan Allah akan mencabut nyawa kita. Kita nggak tahu kapan Allah mencukupkan kehidupan kita di dunia. Dan ingat tadi di awal bahwasanya kehidupan setelah mati, yaitu setelah hidup, yaitu mati, di kematian itu kita ditentukan oleh masa-masa ketika kita hidup. Ya kalau kita hidupnya tadi seperti mungkin ulama yang khutbah, atau orang yang suka di masjid, iktikaf, orang suka zikir dan sebagainya. Mungkin ketika meninggal ya baunya harum, orang-orang yang ditinggalkan juga bahagia dan sebagainya. Tapi kalau di dunia kayak tadi main gulat, ugal-ugalan di motor atau di jalan dan sebagainya, apakah ada jaminan kehidupannya setelah mati itu akan bahagia? Kita masih dikasih kehidupan oleh Allah, apalagi di pandemi hari ini nyawa begitu luar biasa.
kayak diobral. Di luar negeri, di Italia dulu yang begitu viral, orang kena virus corona itu mati, kemudian ya digeletakkan begitu luar biasa di jalanan. Saya rasa teman-teman juga perlu nonton video itu. Sebagai apa? Itu muhasabah. Bahwasanya kematian itu pasti, kita nggak bisa menerka-nerka. Saya bisa hidup sampai usia sekian, saya bisa sukses usia sekian, kita nggak tahu. Yang jelas kita bisa mengupayakan untuk memilih pilihan-pilihan terbaik. Itu adalah pasti. Mempersiapkan kehidupan setelah mati, nah itu adalah pilihan. Itu adalah fase kita hari ini. Kita saat ini berada pada fase di mana kita masih punya banyak pilihan sebelum apa yang mendatangi kita. Jadi semoga teman-teman nggak salah pilih, salah jalan. Ingat tentang waktu hidup kita di dunia ini sangatlah singkat. Orang paling mulia saja, Rasulullah SAW, itu usianya ya 63 tahun kan. Kalau kita kasih rata-rata, ya usia kita di dunia itu tidak lebih dari 70 lah. Orang kalau bilang usia sampai 80 itu katanya bonus. Setelah kehidupan kita di dunia, kita akan menghadapi yang namanya alam kubur. Dan banyak riwayat dikatakan alam kubur itu sekitar 7.000 tahun. Lebih lama daripada kita hidup di dunia. Kita hidup di dunia cuma 70 tahun, tapi ya di alam kubur 7.000 tahun. Belum lagi kalau alam selanjutnya, yaitu di Yaumil Mahsyar, di padang mahsyar, di mana hari di situ kita menanti amal hisab kita nanti seperti apa. Apakah hisab kita lebih baik atau lebih buruk? Kalau lebih baik jelas Allah akan kirim kita di surga. Tapi kalau buruk, dan itu lama daripada kita hidup. Kita di Yaumil Mahsyar, kemudian ambil hisab, kita dihisab oleh Allah. Kalau ditempatkan di surga ya alhamdulillah. Tapi apakah kita bisa menjamin kita akan masuk surga atau neraka? Tidak ada jaminan. Bahkan Rasulullah saja pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, Anda kan pasti masuk surga, kenapa kok sholat, tahajud, ngaji, dakwah, berjihad dan lain-lainnya? Kenapa? Maka Rasulullah katakan, jaminan, meskipun saya dijamin masuk surga, kalau saya berleha-leha, umatku akan mengikutiku berleha-leha. Kalau Rasulullah dulu cuma rebahan, ya umat hari ini ya rebahan. Pertanyaannya kenapa kok hari ini kita mendapati banyak sekali teman-teman kita yang dengan santainya rebahan? Ya karena mungkin dia salah mencontoh. Makanya saya berdoa untuk saya pribadi, teman-teman, semoga kita nggak salah mencontoh orang. Kita yang mencontoh ya Rasulullah dan para sahabat, bukan YouTuber, bukan ya YouTuber. Kalau YouTubernya Ustaz Abdul Somad, good, bagus. Tapi kalau YouTubernya yang mohon maaf yang nggak jelas itu, yang ngasih prank dan sebagainya, itu nggak usah dicontoh. Yang surga neraka itu pasti. Tadi singkatannya, kalau di hadisnya seperti ini. Di surat Al-Nazi'at dikatakan, pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari. Ketika nanti kita meninggal dan kita dibangkitkan oleh Allah, kita akan merasa, kayaknya baru kemarin saya sholat, kayaknya baru kemarin saya di dunia, baru tadi pagi saya di dunia. Sangat-sangat singkat. Bahkan dalam surat Al-Ma'arij ayat 4 dikatakan, ta'ruzul malaikatu warruh ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Malaikat-malaikat dan Jibril naik kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun tadi. Jibril naik ke surga itu 50.000 tahun. Akhirat itu kekal.
dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad Alaih yaitu Imam Bukhari dan Muslim katakan Allah memasukkan penghuni surga ke surga dan penghuni neraka ke neraka. Allah nggak pernah nggak adil, Allah pasti adil. Kalau amal kita baik banyak ya pasti surga. Tapi kalau amal baik kita sedikit lebih banyak daripada amal buruk kita pasti neraka. Allah nggak akan pilih kasih, nggak mungkin. Allah pasti adil. Nah kemudian bangkitlah seorang muadzin atau orang yang berseru. Ternyata mereka ada yang berseru, hai penduduk surga, tidak ada kematian di surga. Hai penduduk neraka, tidak ada kematian di neraka. Masing-masing kekal di dalamnya. Kita hidup kekal itu bukan di dunia, tapi di akhirat nanti, surga atau neraka. Kalau kita di surga, ya kita akan kekal di surga. Surga neraka itu benar, nggak bohong. Surga neraka itu benar. Dikatakan dan penghuni surga berseru kepada penghuni neraka. Jadi ada penghuni surga sama penghuni neraka saling berbicara dengan mengatakan sesungguhnya kami dengan segera telah memperoleh apa yang Tuhan kami janjikan kepada kami. Maka apakah kamu telah memperoleh apa yang sebenarnya apa azab yang Tuhan kamu janjikan? Ini orang surga, yang penduduk neraka. Maka penduduk neraka mengatakan betul. Kemudian malaikat mengatakan kedua orang tersebut bukan Allah ditimpakan pada orang-orang yang Allah alam zalim. Penghuni surga membenarkan bahwasanya apa yang dijadikan Allah itu benar, dan penduduk neraka mengamini bahwasanya yang dijadikan Allah tentang neraka juga benar. Maka hidup adalah pilihan. Bimas cus, kita harus memilih. Pilih biasa atau istimewa. Kalau biasa ya dompetnya isinya recehan. Kalau istimewa ya dompetnya isinya banyak. Yang jelas yang istimewa yang lebih baik. Milih biasa atau istimewa. Istimewa ya penghasilannya recehan. Kalau biasa recehan. Kalau istimewa ya bayarannya, gajinya bisa digunakan. Biasa istimewa. Yang istimewa itu pemain bolanya atau penontonnya. Yang jelas yang biasa pasti yang penontonnya. Yang istimewa pemainnya. Yang namanya pemain pasti dia lebih istimewa. Dia digaji. Kita sebagai penonton justru malah bayar kalau mau nonton mereka. Ya kita biasa. Dan pemain inilah yang kalau mendapat juara mereka yang luar biasa, dapat prestasi. Kita sebagai supporter dapat apa? Pasti hanya kebanggaan. Biasa atau istimewa. Semoga teman-teman memilih istimewa. Yang istimewa tentu tidak diperoleh dengan usaha yang biasa. Nah ini poinnya. Kalau teman-teman menginginkan sesuatu yang istimewa, ya maka usahanya jangan biasa-biasa saja. Kalau hanya rebahan, kuliah pulang, kok pengen jadi mahasiswa sukses dari mana? Belum tentu. Nah, kata Pak Anies Baswedan ketika dulu dia masih kuliah, ada quote yang menarik bahwasanya dengan ikut organisasi dia bisa berkembang, dia bisa memanage hidup, dia bisa mengatur hidup lebih baik daripada dia nggak ikut organisasi. Mungkin dia akan keteteran. Orang mahasiswa, teman-teman saya dulu selalu kalau tak ajak ikut organisasi, ikut ini, mereka enggak, nanti sibuk, nanti repot, nanti nggak bisa menjaga tugas dan sebagainya. Itu hanya masalah cara pandang. Dia memandang seolah-olah kalau ikut organisasi dia akan sibuk, kalau ikut BDM dia akan repot dan sebagainya. Padahal enggak. Buktinya siapa? Saya. Saya sudah membuktikan itu. Teman-teman boleh percaya, boleh tidak. Jadi kalau malam kita bisa bertemu, kita bisa sharing-sharing. Silahkan dipertanyakan. Yang jelas, yang istimewa tidak diperoleh dengan usaha yang biasa. Pilihan terakhir, jadi mahasiswa istimewa atau jadi mahasiswa biasa. Ini ada catatannya.
Ada catatannya, sengaja tidak ada fotonya. Kenapa? Karena semua orang punya pandangan subjektif, punya cara pandang makna mahasiswa istimewa. Menurut saya istimewa itu Mas IPK-nya 4, lulusnya 4 tahun, 8 semester, kalau bisa 3,5 semester, 3,5 tahun, 7 semester. Jadi mahasiswa terbaik, ikut PKM, lolos BIMAS dan sebagainya. Itu mahasiswa istimewa. Tapi di sini di BDM punya dasar, disebut mahasiswa itu seperti apa. Mahasiswa istimewa itu seperti apa? Nah, dikatakan mahasiswa istimewa itu adalah mahasiswa yang serius kuliah, aktif belajar Islam, bergairah dalam beribadah, dan aktif dalam dakwah. Inilah mahasiswa istimewa versi teman-teman BDM. Kuliahnya serius, nggak peduli 8 semester atau sekian. Ini jujur-jujuran ya, saya kuliah 7 tahun, 14 semester. Tapi di Bali itu saya punya alasan. Saya di semester 7, kalau dalam sepak bola itu istilahnya WO, walk out, atau berhenti di tengah jalan. Saya kerja, saya nyari pengalaman di lain, di tempat lain. Saya setelah menjabat di BDM, selesai, saya kabur dari kampus. Tapi saya di Malang. Saya kerja, saya buat WO, wedding organizer, buat training, buat macam-macam lah. Ikut kerja di sini. Ya untuk mengembangkan skill saya, yang saya rasa itu lebih dari segalanya daripada saya hanya duduk di kuliah cuma bukan. Tapi ini jangan dicontoh. Kalau bisa teman-teman lulus tepat waktu, kembangkan skill lebih hebat. Hanya saja saya dulu memilih untuk mengolorkan kuliah karena ada hal lain yang perlu saya kerja. Nah, itu kuliah. Jadi jangan terpaku kuliah harus tepat waktu, harus begini. Itu hanya cara pandang. Kalau bisa tepat waktu, ya alhamdulillah. Kalau nggak bisa, jangan terlalu disesali. Belum tentu loh ya, yang kuliah tepat waktu dapat kerja lebih cepat. Bahkan saya setelah sidang skripsi, belum wisuda, saya sudah kerja tanpa daftar. Jadi ini teman saya kerja ini untuk wawancara. Saya nggak pernah daftar, nggak pernah masukkan lamar kerja, nggak pernah memasukkan ijazah. Bahkan ijazah saya nganggur hari ini. Kenapa? Ya karena dunia kerja hari ini membutuhkan skill. Teman-teman punya IPK 4, punya pengetahuan luar biasa, kalau nggak punya skill, agak susah mencari kerja. Kalau mencari kampus untuk S2, S3 mudah. Tapi kalau untuk kerja agak susah kalau nggak punya skill. Karena dunia kerja hari ini lebih skill. Bisa dilatih. Teman-teman kalau ikut kerja di perusahaan atau apapun itu nanti ada pelatihan-pelatihan. Kalau enggak, ya biasa-biasa aja. Makanya kalau menjadi istimewa, temukan bakat teman-teman apa, minat teman-teman apa, di 5 tahun atau 10 tahun ke depan mau jadi apa, tentukan itu. Tuh. Kemudian yang kedua, aktif belajar Islam. Nah, ini penting sekali. Kita pengennya masuk surga, tapi kita nggak tahu jalannya gimana. Ya, ikut belajar Islam. Termasuk ikut kelompok pelatihan inklusif, pelatihan organisasi, dan permentoringan. Supaya apa? Supaya kita tahu jalannya. Nanti teman-teman kalau kuliah hanya 2 SKS, hanya 1 semester belajar agama Islam. Padahal hidup kita ditentukan oleh agama kita. Kemudian bergairah dalam ibadah. Ibadah jadi semangat. Adzan langsung gerak, langsung ke masjid, ke musola, ngajak yang lainnya. Ini mahasiswa istimewa. Kalau adzan asik, nanti aja lah, masih lama, pokoknya masih lama. Jangan dicontoh. Aktif dalam berdakwah. Berdakwah yang gimana? Nah, nanti insya Allah akan ada materi tentang dakwah. Dakwah itu seperti apa sih? Apakah harus di atas mimbar? Ataukah bisa hari ini dengan membuat poster dan sebagainya? Jelas dakwah itu adalah seni menyampaikan pesan. Bisa langsung dengan suara, video, audio, macam-macam. Nanti teman-teman bisa belajar di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Yang jelas kalau teman-teman memilih untuk menjadi mahasiswa istimewa versi BDM, maka insya Allah semua itu membuat Allah, Rasulullah, dan orang tua kita ridho. Karena hakikatnya kita di dunia ini hanya mencari keridhaan oleh Allah.
kita kaya raya, punya harta banyak, keluarga bahagia dan sebagainya, kalau Allah nggak ridho bisa masuk surga? Ya belum tentu. Tapi kalau kita miskin di dunia, tapi kita ibadahnya jos, tahajudnya nggak pernah berhenti, Tuhannya luar biasa, puasanya nggak pernah bolong, puasanya habis dan sebagainya, bisa jadi Allah yang milih. Maka sekali lagi, setiap pilihan kita ditentukan oleh cara pandang kita. Bagaimana kita memandang kehidupan ini. Kalau kita memandang dunia ini hanya sementara, ya kita hidup sementara. Kita berbanyak amal mereka. Kalau kita menganggap hidup dunia adalah segalanya, ya silahkan. Ini sudah diingatkan oleh moderator. 5 menit lagi. Ini video terakhir ya. Jalan hidup yang singkat. Bahwa dunia ini adalah episode kehidupan kita yang paling singkat. Setelah episode di dunia kita usai, kita akan beranjak ke sebuah kehidupan baru bernama alam kubur. Di alam kubur itu, kita akan menanti dan menanti hingga usia semesta ditakdirkan usai. Berapa lama penantian itu? Entahlah, hanya Allah yang Maha Tahu tentang seberapa lamanya ia. Yang pasti, ia akan lebih lama dari fase dunia kita. Mungkin ratusan tahun, mungkin juga puluhan ribu tahun. Lalu, setelah itu apa? Kiamat akan terjadi. Kita dibangkitkan kembali untuk sebuah pertanggungjawaban. Kita akan menunggu di padang mahsyar. 50.000 tahun lamanya menanti pengadilan Allah yang tak meninggalkan kecil atau besar amal kita. Semua akan dipertanggungjawabkan. Di sana, kedua kaki ini takkan bergeser sedikit pun hingga hisab dan pengadilan itu usai. Berapa lama pengadilan itu? Entahlah. Saudaraku, akhirnya kita harus sadar. Dunia inilah fase yang tapi dialah fase yang paling menentukan. Bahagia tidakmu di episode berikutnya adalah tentang bagaimana engkau melewati hari-hari duniamu. Jadi, apa yang engkau telah siapkan untuk itu? Jika gelap kubur memeluk jasadmu yang lemah, jika malaikat mencecarmu dengan tanya, jika engkau sendiri di kelam barzah tanpa siapa, apa yang akan kau lakukan? Taubat tak lagi berguna, sujud tak lagi berdaya, istighfar tak lagi bisa terlantung. Bergegaslah bersimpuh, menangislah dalam pertaubatanmu, karena tidak lagi ada waktu yang cukup. Mungkin esok perjalananmu berakhir di sini, di dunia yang rapuh ini. Itu tadi video terakhir renungan tentang life is choice. Hidup adalah pilihan. Kita nggak punya waktu, nggak punya kesempatan, kita sudah mati. Tapi semoga dengan materi sedikit ini teman-teman tergugah, tersadarkan pemikirannya bahwasanya hidup kita hanya sementara. Jangan sampai kita salah dalam memilih. Mungkin itu dari saya kembalikan ke moderator. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Ya, alhamdulillah, luar biasa sekali materinya ya. Saya itu tadi sangat terenyuh itu, tersentuh hati saya itu. Padahal hati saya itu kayaknya agak keras ini.
sama yang kematian tadi, yang video kematian, yang ada mobil, dar itu, wes, luar biasa sekali. Nah, teman-teman, gimana ini? Ada pasti ini ada yang dibingungkan ini, ada yang menanyakan. Monggo. Semuanya harap diaktifkan kembali audionya untuk yang bertanya. Ya, silakan, jangan malu-malu. Kita ini laki-laki sama laki-laki ya. Yuk, monggo. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ya. Mangga. Yuk. Atau menulis. Silakan. Kalau ada yang resen, iya. Ya, ini ada ini yang angkat tangan. Oh, silakan. Oh. Boleh, silahkan boleh. Monggo, dinyalakan audionya jika bertanya. Tunjukkan kejantananmu. Silakan. Suara. Tes. Oh, ya. Ya, masuk. Luar biasa. Masya Allah. Ini saya terkait dengan materi hari ini. Ya, Mas Habib, saya mau bertanya terkait dengan fenomena di zaman sekarang kan kita tahu bahwasanya tuntutan dalam mencari ilmu kan menjadi wajib bagi kita, bagi muslim sendiri. Dan tuntutan kita juga sebagai seorang muslim kan berdakwah. Nah, itu bagaimana cara menyeimbangkan antara tuntutan menuntut ilmu juga tuntutan dalam berdakwah agar semuanya itu balance gitu. Kita dalam prestasi juga oke, jalan, tapi dalam dakwah kita juga jalan gitu, Mas. Mungkin itu, Mas, yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Ya, mungkin teman-teman ada pertanyaan lagi. Silahkan untuk menanyakan. Mungkin dijawab dulu, Mas, biar nggak lupa. Oh, oke. Siap. Monggo, Mas Habib. Ya, pertanyaan yang bagus sekali dari Mas namanya tadi K-pop Amar. Panjang sekali namanya. Mas Amar ya. Ya, pertanyaan gimana kita menyeimbangkan antara kita menuntut ilmu atau kuliah atas dakwah atau mengembangkan Islam. Yang mana keduanya ini nggak bisa dipilih salah satu. Bahwasanya menuntut ilmu itu juga wajib. Rasulullah bersabda, menurut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Demikian juga dakwah atau mengkaji Islam, mempelajari Islam, menyebarkan Islam itu juga wajib. Kalau ada dua hal yang wajib, kalau tadi menurut dalilnya itu, kalau dakwah dalilnya untuk ila sabili rabbika bil hikmah, serupalah dengan hikmah. Sama-sama wajib. Kalau dua-duanya sama-sama wajib, ini tidak bisa ditinggalkan. Kalau ada yang wajib, ada yang haram, kita bisa tinggalkan yang haram. Tapi kalau sama-sama wajib, balance-nya. Terus gimana solusinya, Mas? Supaya kita balance, kita seimbang. Nah, saya tahu, saya juga pernah jadi mahasiswa, yang namanya tugas dan dosen itu luar biasa. Nggak usah kaget, nggak usah heboh, nggak usah drama. Nah, ini yang mungkin saya, aduh, tugasku banyak, Mas. Besok laporan ini, laporan itu, ketemu dosen ini, ketemu. Pasti akan ada tugas. Dan yakinlah, kalau saya prinsip saya, tugas itu saya kerjakan atau kerjakan itu untuk kebaikan saya. Kalau saya kerjakan, berarti ada nilai plus dari saya. Kalau nggak saya kerjakan, berarti minus. Kalau saya ingin tumbuh, saya harus kerjakan. Kalau nggak ingin tumbuh, ya nggak usah. Ngapain kan gitu. Nah, manusia kan senantiasa tumbuh. Kalau kita ingin pinter, ya kerjakan. Dengan apa? Ya dengan sungguh-sungguh, jujur, usaha, dengan banyak relasi dan sebagainya. Begitu pula dengan dakwah.
kita nggak boleh meninggalkan dakwah. Kata dakwah paling simpel ini dulu saya diajarkan oleh guru saya. Dakwah yang paling simpel itu apa sih? Mengingatkan orang sholat. Bro, orang sholat, ayo sholat. Itu juga dakwah. Jangan dimaknai dakwah itu harus di atas mimbar atau di atas panggung atau bahwa mimbar ya saudara-saudara kaum muslimin muslimat kita harus. Nah, itu dakwah versi lain. Boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi ada juga dakwah yang lain. Kayak seperti hari ini. Mas MC, Mas operator. Ini juga bagian dari dakwah. Bayangkan kalau nggak ada operatornya, agenda kita kacau. Bayangkan kalau yang nggak ada yang mengatur nama-nama teman-teman dari absennya dan sebagainya kan. Dakwah banyak sekali nanti kalau kita akan berikan itu. Yang jelas bagaimana kita menimbangkan, inilah pentingnya kita ikut organisasi. Dan fakta membuktikan teman-teman saya yang ikut organisasi dengan yang nggak ikut itu beda. Apapun itu organisasinya, nggak harus PDM, AMC, BEM, atau yang lainnya, pasti berbeda. Orang-orang yang berorganisasi, yang saya paling salut adalah dia manajemen waktunya bagus. Kapan waktunya kuliah, kapan waktunya menjalankan tugas, kapan waktunya rapat, kapan waktunya ikuti kajian, kapan ikut taksos dan sebagainya, dia bagus. Dia nggak akan meninggalkan salah satu. Kalau ada yang meninggalkan salah satu, ya bisa dipastikan pasti ada minusnya. Kalau dia lebih condong ke organisasinya, pasti kuliahnya keteteran. Kalau dia kuliahnya lebih oke, pasti organisasinya keteteran. Dia nggak akan balance. Untuk bisa balance, ya belajar pada ya senior, kakak tingkat, atau teman-teman yang lain yang kita anggap beliau itu teman yang luar biasa. Sekarang ya di Mesir beliau. Dia sekarang ada di Mesir, bukan kuliah tapi menjaga anak-anak yang sedang sekolah di sana. Dia jadi istilahnya musrif lah gitu, atau guru atau pendamping di sana. Ya demikian, kuliahnya bagus, dia kuliah tepat waktu, kemudian organisasinya juga bagus, bahkan dulu jadi ketua umum LDF, lembaga dakwah fakultas. Kalau BDM ini kan LDK, lembaga dakwah kampus. Dia menjadi ketua di LDF. Sekarang berada di Mesir. Manajemennya waktu bagus sekali. Waktunya kuliah, waktunya rapat, waktunya sholat, waktunya ngaji, itu terplanning. Setiap hari bangun pagi, dia sudah punya daftar. Hari ini saya mau ngapain aja. Sesuatu yang di planning, insya Allah akan lebih baik daripada hidup nothing tulus. Nah, nanti kita dapat apa, ketemu apa, jalani aja. Nah, pasti hidupnya akan kacau. Saran saya untuk teman-teman, kalau merasa hidupnya masih nggak teratur, makan aja nggak teratur, dan sebagainya, mulai belajar untuk membuat jadwal. Ini pelajaran simpel, dulu diajarkan di SD. Saya masih ingat, dalam sehari kita jadwalnya apa aja, dari tidur, sholat, kemudian bantu orang tua, sekolah, sampai tidur lagi. Nah, kita punya plan seperti itu. Kalau kita punya plan seperti itu, insya Allah dakwah, kuliah itu nggak akan bisa kita tinggalkan. Justru malah semakin semangat karena kita punya porsi waktu yang adil. Jangan sampai kuliahnya berlebihan, dakwahnya dikurangi, atau dakwahnya berlebihan, kuliahnya dikurangi. Itu nggak baik juga. Dan satu hal yang mungkin mengingatkan untuk saya pribadi, apa sih tujuan menuntut ilmu itu? Ini pesan ya dari ulama dan juga dari Islam. Bahwasanya menuntut ilmu itu, apapun ilmunya, itu harus ada dua hal. Ada dua hal yang meningkat. Apa? Yang pertama adalah meningkatkan iman. Semakin berilmu, kita harus semakin beriman. Semakin percaya bahwasanya Allah Tuhan kita. Allah yang memberikan ilmu kita. Dan Allah bisa saja dengan sejentik saja, ilmu itu hilang semua. Banyak sekali kasus orang dengan sombong dengan keilmuannya, sedetik saja oleh Allah hilang. Kebentur tembok atau kebentur mobil, kebentur motor, tiba-tiba gagal otak, masih hidup tapi ilmunya hilang semua. Sangat mudah bagi Allah. Maka ketika kita menuntut ilmu harus meningkat keimanan kita. Jangan jadi orang yang sombong. Yang kedua, ketika menuntut ilmu adalah meningkatkan amal.
Semakin kita berilmu, harusnya amalnya semakin tinggi. Artinya kalau kita S1, S2, S3, SS yang lainnya, ya kita harus lebih. Kalau S1, sholatnya 5 waktu tepat waktu. S2, ya harus ditambah sunnah, duha atau tahajud. S3, ya bukan hanya duha tahajud, tapi ya mungkin tambah sedekah, tambah dakwah, mungkin dengan ulama dan lainnya. Kalau S1 sholat 5 waktu, S2 5 waktu, S3 5 waktu, ya ngapain? Nah, ini bukan ilmu yang barokah kalau kata guru saya. Ilmu yang barokah pasti akan meningkatkan iman dan meningkatkan amal. Itu yang mungkin teman-teman perlu. Jangan-jangan kalau misalnya sampai merasa ilmunya tinggi, saya lolos PKM, saya IPK-nya semester ini 3,5, tapi kok sama dakwah jauh, sama belajar Islam jauh, jangan-jangan itu bukan ilmu yang barokah. Atau bisa jadi itu adalah ujian Allah coba dengan cobalah ini Mas Aziz tak kasih nilai A semua, IPK-nya 3,5. Apa yang akan dia lakukan? Ternyata dia jumawa, dia sombong. Alah, kuliah itu gampang. 3,5 tentengan. Tapi dia malah meninggalkan dakwah. Saya usalan aja lah, saya tak mau Legendan aja lah, kuliah tentengan, apalagi dakwah kecil ya. Maka disitulah nanti akan dilihat bagaimana Allah akan membolak-balikkan pilihan kita. Itu mungkin jawaban saya untuk Mas Amar, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Saya kembalikan ke Mas Aziz. Oke, terima kasih Mas Habib atas jawabannya. Bagaimana Kakak Muammar, apakah jawabannya sudah luas atau sudah gak ada yang bingung? Tes Muammar. Jempol. Oke, sip, jempol. Oke, satu lagi dari yang maba, teman-teman maba ini, coba tinggal satu kali momen. Ayo, silahkan. Ayo, siapa ini yang mau bertanya? Ya, Insyaallah saya Aziz. doakan untuk menjadi Ya biasanya orang nggak mau bertanya itu kemungkinannya dua. Gimana apa itu? Dia benar-benar paham, makanya dia dia bingung. Bingung. Tapi bagus kalau bingung, artinya dia mikir. Karena hanya orang-orang yang berpikir yang bingung. Kalau dia nggak bingung, berarti dia nggak pikir. Nah, ya. Yang jelas pesan saya gini Mas Aziz. Ada pepatah yang menarik. Malu bertanya, sesat di jalan. Oh, salah. Sekarang sudah direvisi. Malu bertanya, sesat di kuburan. Oh, di kuburan. Ya, betul. Kalau di jalan, sekarang ada Google Maps. Oh iya. Balik lagi. Itu pun kalau ada kuotanya. Iya, kalau nggak ada kuotanya masih bisa bolak-balik. Iya. Tapi kalau udah di kuburan, tanya siapa? Bisa tanya sama semut. Tanya malaikat. Tanya orang dalam. Oke, tapi nggak mungkin. Nggak ada yang bertanya, nggak usah dipaksakan. Kita berusaha semoga teman-teman paham materi yang disampaikan dan juga amin. Ini ada yang bertanya dari Mas siapa ini? Ketiga, absen nomor 3. Kayaknya ada tadi ya. Oh iya. Mas Adis Akbar. Oh, silakan Mas Adis. Ada 2 ini, ada Mas Oktavianto juga. Oh, ya, monggo. Dari Mas Adis dulu. Silakan. Open mic, open video jika memungkinkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama ini mengenai materi biar lebih akrab, lebih dekat, juga biar lebih kenal. Tadi kan dari Mas Aziz moderator juga sudah tanya, tapi belum ada jawaban dari Mas Habib. Yang pertama mau tanya tentang Mas Habib. Itu apa namanya, gelar atau hanya sekedar nama? Itu yang pertama. Siap. Oh ya. Lanjut, kedua. Kemudian yang kedua, kan saya pernah mendengar ada siksa kubur gitu.
Nah, waktu misal saya umpamakan saya disiksa dalam kubur gitu. Apakah itu mengurangi dosa kita nanti waktu disiksa di neraka gitu? Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, sekalian sama Mas Oktavianto. Mas Oktavianto, silakan. Open mic, open video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, jauh dari kata pergaulan ya. Nah, bagaimana sih cara kita untuk berdakwah tapi dalam pergaulan, karena kita tahu sendiri tuh kadang teman itu suka kayak gimana ya, kayak menganggap kita itu sebagai guru. Sebenarnya mah bukan, kita tuh hanya mengajarkan aja untuk lebih baik. Nah, itu bagaimana sih cara tips-tips untuk menanggapi tersebut gitu? Terima kasih. Sama-sama. Ya, monggo Mas Habib dijawab nggih. Pertanyaan yang bagus sekali dari Mas Adis sama Mas Oktavian. Baik, tadi dari Mas Adis pertanyaan pertama, Habib itu nama asli atau gelar? Nah, kalau yang kita tahu kata nama Habib itu kan keturunan Rasulullah Muhammad SAW kan. Saya juga keturunan Nabi. Jadi saya keturunan Nabi Adam. Jadi saya Nabi Habibnya Habib asli, Jawa. Nah, orang bilang Habib itu dari Arab, saya juga dari Arab Madinah. Kan itu ya, guyon aja berada. Jadi nama saya nama asli Muhammad Habib Amali. Saya asli Jombang, Jombang. Itu nama orang dari orang tua saya. Kalau dulu saya tanya orang tua saya, kenapa kok ngasih nama Habib? Katanya terinspirasi dari penjual minyak wangi di pasar, namanya Habib, penjual minyak wangi, dan orangnya baik, dermawan, murah senyum dan sebagainya. Nah, kita tahu nama adalah doa, maka ya semoga saya bisa demikian. Amin Allahumma. Amin. Saya jawab. Amin. Baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, siksa kubur. Terkait dengan siksa kubur ya. Bahwasanya kita harus meyakini bahwa siksa kubur itu ada. Dan saja keimanan kita itu karena bukan dari fakta. Jadi ada dalam beriman itu ada dua dalil. Dalil akli sama dalil nakli. Dalil berdasarkan akal dan dalil berdasarkan nas Al-Quran atau As-Sunnah. Siksa kubur secara akal itu nggak bisa kita pikirkan. Kenapa? Ya kita belum pernah melihat orang siksa kubur. Meskipun dulu ada video-video ya, ada orang menaruh kamera di kuburan gitu, dan orang meninggal, itu luar biasa, kuburannya bergoyang dan sebagainya. Saya pernah nonton video itu dan mengerikan. Maka ya wallahualam apakah itu memang siksa kubur atau apa, kita nggak tahu. Karena yang tahu siksa kubur ya hanya malaikat dan sebagainya. Kita manusia tidak dikasih tahu siksa kubur itu apa. Kalau kita dikasih tahu enak, siksa kubur nanti itu begini. Termasuk dalam mazhab Syafi'i kalau nggak salah itu ada istilah talqin kalau orang meninggal. Kita kalau pernah ikut menguburkan jenazah itu kan kalau di Jawa itu ada muhdinnya atau kiainya itu mengatakan nanti kalau ditanya dua malaikat ditanya man robbuka, siapa Tuhanmu? Jawablah Allah. Dan man nabiyuka, siapa nabimu? Muhammad. Siapa apa kitabmu, apa agamamu dan sebagainya. Itu kan semacam kunci jawaban. Semua orang kalau kita di dunia ya kita bisa jawab itu. Tapi apakah nanti di dalam kubur ketika kita ditanya itu bisa menjawab? Belum tentu. Kita nggak tahu, kita nggak bisa memastikan. Termasuk tadi pertanyaannya, nanti apakah ketika sudah disiksa di kubur itu akan mengurangi siksa kita di neraka? Jawabannya juga sama. Allah, saya nggak tahu. Saya tidak pernah merasakan siksa kubur dan juga nggak pernah di neraka. Gitu. Yang kita yakini saja, kita yakini bahwasanya ya Allah pasti nanti akan memberikan siksa kubur kepada kita dan kita nanti akan dihisab sesuai dengan amal kita. Kita cukup meyakini itu saja. Perkara nanti
entah itu dikurangi atau ditambah atau diapakan, kita serahkan pada Allah. Kalau ada dalil yang mengatakan akan begini dan begitu, ya kita cukup meyakini. Tapi kalau nggak ada dalil, ya nggak perlu kita menjadi ilmuwan. Ya, soal nanti akan begini. Nanti bisa kita menyesatkan orang lain. Nah, itu mungkin jawaban untuk pertanyaan dari siapa tadi? Adis. Ya. Pertanyaannya, bentar, saya kok tahu. Tips dakwah dengan lingkungan sekitar. Ini berdasarkan pengalaman saya aja. Bahwasanya ya mau nggak mau kita harus dakwah. Kita tahu dakwah itu wajib. Cuma kita harus tahu ilmunya gimana. Nah, maka kata dalam hadis kalau nggak salah itu Rasulullah mengatakan bahwasanya dakwai saudaramu dan sebagainya itu sesuai dengan bahasanya, dengan zamannya. Kurang lebih seperti itu hadisnya. Artinya apa? Ketika kita dakwah, katakanlah di tongkrongan kita, teman kelas kita, atau lingkungan pergaulan kita, ya dakwah dengan model kita ngobrol biasa aja. Biasanya teman kita itu mau melakukan sesuatu itu karena melihat perubahan kita. Maka kita sebagai yang sudah paham tentang dakwah, kita harus menunjukkan perubahan itu. Misal, kita dulu nggak pernah sholat, atau sholat tapi kalau ingat aja, atau sholat tapi telat-telatan. Maka kita ketika tahu bahwa sholat itu wajib, sholat itu di awal waktu pahalanya lebih banyak, ya kita tunjukkan waktunya sholat, kita langsung bergegas sholat. Nggak perlu ngajak, di awal-awal nggak perlu ngajak. Kita cukup menunjukkan aja dengan contoh, langsung bergegas. Kemudian ditanya, bro, dari mana? Dari masjid, bro, sholat. Walah gayamu sholat. Nah, biasanya begitu kan. Saya dulu sudah sering gitu kalau di kampus itu. Anak-anak kuliah jam 1 waktunya sholat, saya selalu alhamdulillah ya bisa istiqomah di masjid atau di musola di fakultas itu ada. Nah, gayamu lewat. Nah, ya saya biarkan, kita nggak perlu berdebat. Untuk teman-teman kita yang mungkin masih keislamannya masih ya belum sebanyak kita dalam mendapatkan ilmu, jangan rangkul mereka atau jangan dakwai mereka dengan perdebatan, tapi dengan contoh-contoh kebaikan. Makanya sebagai seorang pengemban dakwah kita harus menunjukkan sikap kita adalah sikap yang baik. Kalau di kelas ya nggak guyonan atau nggak sering berkata kotor atau ya menunjukkan bahwasanya kita ini pengemban dakwah. Nggak harus pakai baju koko, nggak harus pakai kopiah, nggak harus. Ketika dikasih amanah atau dikasih tugas itu ya tepat waktu, disuruh kelompokan yang datang. Insya Allah teman kita akan melihat kita. Ketika mereka melihat, pasti mereka akan bertanya. Sebaliknya kalau kita tidak memberikan pengetahuan itu atau nggak menunjukkan itu, ya orang nggak akan respect. Kita mengajak, bro, ayo sholat, bro, tapi kita sendiri nggak sholat, atau kita sendiri jadi kita berkuar-kuar jadi muslim itu harus amanah, dapat dipercaya, tapi ketika kita dikasih tugas kita nggak mengerjakan, atau kelompokan kita nggak datang, ya siapa yang mau respect? Nah, makanya yang pertama yang dilakukan adalah memberikan contoh. Yang kedua, memberikan trust atau keyakinan. Atau kalau dalam ilmu bisnis itu branding kita itu harus punya trust, punya kepercayaan. Orang mendengarkan kita karena kita dipercaya. Saya tanya teman-teman, kenapa kok kalau kuliah mendengarkan dosen? Percaya sama dosen. Nah, itu dosennya bisa salah kan? Bisa jadi kan? Tapi kok percaya dosen? Karena dia dosen. Kita sudah percaya kalau beliau itu dosen. Nah, mungkin yang maba belum diajar asdos, ya, asisten dosen. Beda antara diajar dosen sama asisten dosen. Meskipun asisten dosennya pinter, kalau yang ngajar asisten dosen, biasanya kita adalah cuma asisten dosen. Tapi kalau diajar dosen, dosen ini. Kenapa? Karena ada trust, ada kepercayaan. Sama dakwah juga demikian. Makanya kita harus membangun trust, kita harus membangun kepercayaan. Kalau kita pengen dakwah kita didengar, ya kita harus mendengarkan mereka. Kita harus menunjukkan bahwasanya kita layak untuk didengar.
Saya di semester 1, 2, 3, 4 sama mahasiswa teman-teman kelas jadi biasa. Biasalah ikut organisasi, ikut PDM biasa. Tapi semakin tua, semakin didengar pendapatnya ini lebih bagus dari PDM. Kenapa? Karena saya menunjukkan trust kepercayaan. Misalnya ya saya disiplin, ya, kemampuannya siap, diajak bayar iuran, hatta sekedar iuran 5.000 itu ada loh ya. Anak itu ya namanya mahasiswa beda-beda ya, macam-macam lah gitu. Disuruh iuran kelas 5.000-an, ada yang nggak bayar, ada yang enggak dan sebagainya. Ya, karena saya mau memberikan edukasi ke mereka, saya harus bangun trust. Ketika suruh iuran ya saya bayar tepat waktu, lebih awal, bahkan kalau perlu cari uang yang lebih bagus. Uangnya jangan uang yang lecek banget, uang lecek itu uang yang mau dibuat beli lalapan nggak jadi, biasanya gitu, dapat gorengan. Cari uang yang baik. Ketika kita dianggap oh ini Labib bayarnya disiplin, tepat waktu, nggak pernah bohong dan sebagainya, maka kita ngomong apa saja kita bisa mudah untuk didengar. Makanya teman-teman kalau mau dakwah sekali lagi itu ada ilmunya. Nah, nggak bisa sembarangan kita punya ilmu ini langsung sampaikan. Selain punya ilmu juga punya ilmu, selain punya ilmu yang mau didakwahkan juga punya ilmu yang mau cara untuk menyampaikan. Nah, caranya ini yang perlu kita pelajari. Selain ilmu yang kita ibaratnya begini, kalau dalam sebuah desain itu kita kan geraknya di bidang desain. Desain itu ada konten sama ada ya hasil desainnya itu. Konten itu bisa dicari di mana aja. Isi dari gambar yang kita buat itu bisa dicari. Kata-kata bisa kutip di mana atau ngopi di mana bisa. Tapi model desainnya, nah itu kita yang bisa membuat itu. Gimana supaya tampilan ini menarik dan sebagainya itu ada ilmunya sendiri. Semua orang bisa belajar dengan tutorial untuk desain ini dan itu. Tapi nggak semua orang bisa menyatukan antara desain dengan konten. Itu dua hal yang berbeda yang sama-sama butuh. Nah, caranya gimana? Ya, istiqomalah di PDM. Insya Allah nanti akan dapat ilmu tentang itu. Nah, mungkin itu jawaban saya berdasarkan pengalaman saya pribadi, dan ya sampai hari ini saya masih dipercaya untuk mengisi di PDM kan salah satunya ya kan ada trust. Kalau nggak ada trust ya masih banyak alumni yang lain yang bisa mengisi, dan saya rasa juga banyak sekali, apalagi yang di Malang banyak sekali. Itu mungkin untuk Mas Oktavianto. Siapa lagi? Mas Oktavianto. Oktavianto, siap. Oke. Terima kasih Mas Habib atas jawabannya yang luar biasa sekali. Gimana Mas Oktavianto dan Mas Adis? Memuaskan jawabannya? Alhamdulillah atas pemahamannya, sangat memuaskan. Masya Allah, alhamdulillah ya. Ya, oke, itu ya. Nanti jangan keluar dulu, insya Allah nanti ada video akan disampaikan oleh Pak Operator. Oke, untuk Mas Habib, boleh nggak kita minta closing statement dari Mas Habib? Oke, siap. Nah, ini mungkin di slide terakhir saya. Oh ya. Ambil ya. Kodenya ingat, ini pengingat kita ini adalah seorang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, katakan idamatal insanu in qata'al amaluhu illa min salasatin. Jika seorang meninggal dunia maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Min shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, ilmu yang tafa'u, ilmu yang bermanfaat, dan wa waladin sholihin yad'u lahu, dan doa yang soleh. Kita ini siapa sih? Kita mau nggak mau kita adalah seorang anak, dan kita berharap kita nanti punya anak. Sampai kita sebagai seorang anak durhaka sama orang tua kita, karena orang tua kita sangat mengharapkan anak-anaknya nanti kelak akan mendoakannya ketika beliau wafat. Sekali kasus, saya pernah dikasih cerita sama tetangga
Bahwasanya sekarang itu Mas, di suatu tempat lah itu ada ketika di kuburan itu ada seorang anak. Apa yang dilakukan ketika dia berziarah ke makam orang tuanya, dia setelkan MP3 Yasin tahlil gitu. Nah, ini kan pertanyaannya, dia selama di dunia ngapain Mas? Ada belajar ngaji? Karena itu teman-teman semua, mumpung kita masih punya orang tua, kita masih punya waktu dan sebagainya, maka jangan sekali-kali meninggalkan belajar terkait dengan agama. Karena kita adalah anak yang insya Allah anak yang diharapkan oleh orang tua kita untuk mengirimkan doa-doanya kepada kita dan kepada beliau. Semoga beliau ya menjadi meringankan hisabnya nanti. Termasuk kita juga berharap ini anak yang soleh. Kalau kita menginginkan anak yang soleh, kita sendiri harus jadi soleh. Jangan sampai kita nanti memerintahkan anak kita, nak sholat, nak ngaji, nak dakwah, nak sekolah, tapi kita sendiri enggak itu. Kita sendiri enggak ngaji, enggak sholat, enggak dakwah. Sekali lagi, jangan sia-siakan waktu kita, jangan sampai salah dalam memilih. Life is choice, hidup adalah pilihan. Dan ini mungkin yang terakhir. Terima kasih. Tetap semangat, sampai ketemu di episode depan. Teman-teman mau hadir lagi atau enggak, life is choice. Yang jelas kalau ingin mendapatkan ilmu yang lebih, mendapatkan pengalaman experience yang lebih, mendapatkan motivasi hidup yang lebih, maka jangan lewatkan selanjutnya. Itu saja mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahualam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sangat luar biasa sekali penyampaiannya, sungguh rinci, sungguh padat, jelas, lugas. Semuanya lah pokoknya positif buat ini episode kali ini, sungguh luar biasa. Oke, sebelum kita penutupan, kita jargon dulu. Coba nanti mas-mas panitia dong, nanti tolong kita contohkan untuk adik-adik kita. Oke, dari BDM dulu, jargon BDM. Oke, apa kabar Anda hari ini? Alhamdulillah, luar biasa bersama BDM. Gembira. Oke, coba teman-teman teman-teman maba, coba audionya di-on kan? Kita jargon semuanya tentang UKM sama K-pop kali ini. Oke, yuk. Silakan dibuka. Siap. Mantap. Jangan malu-malu, kakak panitia. Di-on-kan saja. Siap. Oke. 1, 2, 3. Apa kabar Anda hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa bersama BDM. Gembira. K-pop. Inspiratif. Apa? Luar biasa BDM bergembira. Belum kompak. Saya contohkan ya. Coba Pak MC contohkan. 1, 2, 3. K-pop. Inspiratif. Nah, gitu ya. BDM bergembira. Oke, gitu ya. Paham? Ya, siap. Kayaknya diam ini berarti paham ini. Oke, satu kali lagi. K-pop inspiratif. Cerdas. BDM bergembira. Oke, alhamdulillah. Oke, sebelum kita kita beranjak untuk melihat video, kita dokumentasi dulu teman-teman. Oke, silakan semuanya di-on-kan videonya. Saya pengen lihat wajah-wajah ganteng kalian. Iya, wajah-wajah unyu dan wajah-wajah sang kesatria. Oke, Pak Operator gimana? Tes, sudah siap? Pak Operator, sudah siap memfoto? Siap, sudah siap.
Oke, siap. Oke, pertama kita formal. Oke, kita atur baju kita. Nanti ini jadi trending topik nanti. Oke, 1, 2, 3. Udah. Oke, yang kedua kita mengepal tangan kanan. 1, 2, 3. Senyum. Ya. Oke, kita unjuk jari 1, bukan jari 2, jari 1. Jari 1. Pilih AMC, buncis. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman. Selanjutnya kita beranjak ke video. Coba tadi katanya Pak Operator mau menyampaikan video. Silahkan. Apakah sudah siap Pak Operator? لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Masih banyak di antara kita bertanya-tanya, benarkah Tuhan itu ada? Namun pada faktanya, ada banyak pula macam Tuhan di dunia ini. Lalu, Tuhan siapa yang benar? Serta Tuhan mana yang layak untuk disembah? Dan apa kamu tak mengetahui? Dulu kamu tiada, kemudian menjadi ada dan akan kembali tiada. Sebenarnya, untuk apa kamu ada di dunia? Aziz dinyalakan dulu. Ya, lupa saya mau nyalakan video. Oke, luar biasa sekali kawan. Langit sudah beranjak gelap, bintang ke bintang sudah berpencaran, dan bulan pun semakin kemaluan. Oke, sorry kawan, tadi bukan. Ya, lanjut. Itu maksudnya tadi bukan maksudnya itu bulan itu semakin malu, maksudnya semakin nggak kelihatan lagi, maksudnya semakin malam gitu ya, biar gak garing maksudnya tadi. Oke, untuk biar ini cepat, biar nggak molor-molor lagi, saya serahkan kembali ke Pak MC. Ya, silakan Pak MC. Baik, terima kasih Kak Aziz dan jazakumullah khairan kepada Mas Habib ya, tentunya kepada Mas Habib atas materi dengan materinya yang luar biasa dan pasti akan menyadarkan kita tentunya dan juga bermanfaat. Dan juga tentunya dipandu oleh moderator kesayangan kita, Kak Aziz, yang selalu membawa suasana ini menjadi aman aja. Sebelum itu mungkin iya teman-teman ya. Jadi ada trailer dari episode kedua yang bikin penasaran bagi teman-teman. Karena itu jangan sampai kita terlewat ya. Hari Selasa depan ya. Penerbangan di Selasa depan kita di jam yang sama kita kembali lagi di mana? Di K-pop. Nah, K-pop. Siap ya? Siap. Untuk siap untuk siap untuk ikut K-pop di episode kedua? Siap, siap ya? Siap. Oke. Siap, harus siap. Nah, itu mungkin kita tutup ya. Iya, tutup ya. Begitu perjumpaan kita pada malam hari ini, kurang lebihnya mohon maaf kami dari MC mohon maaf atas kesalahan dan juga
segenap kru yang bertugas, mohon maaf kalau ada banyak kesalahan. Setelah ini jangan beranjak dulu karena akan ada trailer yang akan menanti, dan silahkan dinikmati. Kita tutup dengan istighfar 3 kali dan juga doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Untuk khair ummatin ukhrijat linnas, kita umat terbaik kata Allah. Kita sibuk cari duit, padahal di depan kita anak-anak berhadapan dengan narkoba, pemerkosaan, aborsi, pelacuran, korupsi, kekerasan, kebohongan, dan kehilangan tujuan hidup. Yang semua tadi tidak bisa diselesaikan dengan uang. Sesuatu yang dia pikir harus dia kejar, untuk memiliki sesuatu yang dia pikir dia harus punya, tanpa kemudian dia pernah bertanya, maunya penciptaku kepada aku ini apa? Teman-teman yang mau melanjutkan aktivitasnya, mau mengerjakan tugas atau mau istirahat, silahkan, monggo kalau mau live silahkan. Yeay, good night.